Markus pasal 12 ayat 35 sampai 37 dan 41 sampai 44. Pada suatu kali ketika Yesus mengajar di Bait Allah, ia berkata, bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Daud sendiri oleh pimpinan Roh Kudus berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu ku taruh di bawah kakimu. Daud sendiri menyebut dia tuannya. Bagaimana mungkin ia anaknya pula? Orang banyak yang besar jumlahnya mendengarkan dia dengan penuh minat. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Baca juga Matius pasal 23. Anak Allah dan anak Daud. Saudara-saudara, Tuhan Yesus mengajukan pertanyaan yang sederhana namun mendalam. Bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Para ahli Taurat sendiri mengetahui betul bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud. Harus dikatakan bahwa Mesias bukan hanya anak Daud, tetapi juga anak Allah. Ini jelas terlihat dalam kitab Mazmur, di mana Daud menyebut Yesus Tuhan dengan mengatakan, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu ku taruh di bawah kakimu. Daud sendiri menyebut dia tuannya. Bagaimana mungkin ia anaknya pula? Baca Markus pasal 12 ayat 36-37, bandingkan Mazmur pasal 110. Saudara-saudara, tentu Daud yang menulis Mazmur ini di bawah pengilhaman ilahi, menghadirkan Tuhan, YHWH yaitu Yehova, yang menyuruh Tuhan, Adonai yaitu Mesias, dari Daud untuk duduk di sebelah kanannya, yang menyatakan kedudukan sebagai raja yang berotoritas. Jika Mesias adalah anak Daud, mengapa Daud menyebut dia sebagai Tuhan? Mengapa dan bagaimanakah Daud lebih rendah daripada putranya? Orang-orang Farisi kebingungan. Mereka tidak dapat menjawab karena mereka buta secara rohania. Hal-hal rohania haruslah dinilai secara rohania juga. 1 Korintus 2 ayat 13 dan 14. Yesus bukan hanya mengajarkan kebenaran, tetapi juga memperingatkan terhadap kesalahan mereka. Di sini Tuhan Yesus secara terbuka mencela kemunafikan guru-guru agama Israel, mengucapkan 8 ucapan celaka atas mereka. Baca dalam Matius pasal 23. Para guru memang akan menerima penghakiman yang lebih berat. Yakobus 3 ayat 1. Saudara-saudara, di Bait Allah ada wadah bagi orang-orang untuk menaruh persembahan uang mereka kepada Allah. Tuhan Yesus melihat seorang kaya melemparkan banyak uang. Kemudian datanglah seorang janda miskin dan dia memasukkan 2 peser. Tuhan Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa janda yang miskin ini telah memberi jauh lebih banyak daripada semua orang lainnya. Orang lain memberi dari kekayaan mereka, tetapi perempuan ini memberi dari kemiskinannya. Tuhan Yesus mengungkapkan bahwa dia memberikan semuanya yang dia miliki
uang terakhirnya. Dia tidak peduli apakah dia akan berakhir dengan tidak memiliki apa-apa. Dia mengasihi Allah dan percaya kepadanya. Dia percaya bahwa Tuhan akan menyediakan baginya. Dan bahkan jika itu tidak terjadi, dia tetap akan menyerahkan segalanya, bahkan hidupnya. Apakah ini memiliki iman seperti itu? Mengajarkan kita tentang hal memberi dalam 2 Korintus 8 ayat 12-14 yang berbunyi demikian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihanmu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Saudara-saudara, dalam teks yang kita renungkan hari ini ada pelajaran penting, yaitu menyatakan yang pertama bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah dan anak Daud. Yesus adalah Allah, sehingga dia tahu isi hatimu ketika memberi persembahan. Ada yang memberi banyak dan ada juga yang memberi sedikit. Namun ketulusan hatilah yang memberi dengan sungguh-sungguh yang membuat Allah berkenan dengan persembahanmu. Saudara-saudara yang kekasih, teruslah belajar firman Tuhan sehingga kita mengerti kehendak Allah. Haor Ministry.